Dewa turun gunung untuk mencari murid. Dari 16 orang di desa, 15 di antaranya memiliki bakat setingkat Kaisar Agung. Hanya kau, sang penjelajah waktu, yang cuma punya bakat petani. Untungnya, sebelum pergi, sang dewa meninggalkan sebuah buku teknik kultivasi untukmu. Pernapasan pikiran. Minum air, anjir. Tulisan macam apa ini? Ini kan bukan aksarahan. Jangan lupakan wanita itu. Karena cacat bawaan sejak lahir, kau tidak pernah bisa mempelajari tulisan di dunia ini. Tapi masalah ini tidak membuatmu menyerah. Seperti yang diketahui semua orang, tulisan berevolusi dari bentuk-bentuk benda. Bisa dipelajari sambil ditebak. Ada rumor tentang teknik kultivasi ini. Ada 10 tingkatan dalam dunia kultivasi. Mungkinkah satu halaman mewakili satu tingkatan? Setelah memahami kuncinya, kau mulai berkultivasi dengan mengikuti pose karakter yang ada di buku itu. Namun, sesaat kemudian, kau tiba-tiba merasa sakit di bagian perut bawah. Ternyata ada efeknya. Pukul 0, 29,566 tanda hubung lebih besar dari 00, 30,266 tepat saat itu. Bibi Sun masuk membawakan 2 roti mantau. Xiao Yuan, sedang apa kau? Bocah konyol, Bibi saja tidak takut. Kenapa kau yang takut? Apa sih yang belum pernah Bibi lihat? Selesai bicara, Bibi Sun menaruh mantau di meja. Mengingatkanmu untuk makan, lalu pergi keluar. Sebelum pergi, dia menghela napas panjang. Anak ini pasti sangat terpukul. Sampai-sampai memegang bukunya pun terbalik. Tak lama kemudian, kau menyadari seluruh tubuhmu mengeluarkan darah. Anjir, apa aku sudah mencapai tahap 1 pemurnian Qi dan pembersihan sumsum? Cairan hitam yang keluar ini pasti kotoran di dalam tubuh. Selesai mandi, kau mengambil cermin perunggu. Terlihat aura hitam melingkar di antara alismu. Inikah puncak tertinggi bela diri? 3 bunga berkumpul di atas. Memang benar-benar teknik kultivasi dewa. Baru mulai saja sudah mencapai puncak ilmu bela diri. Berjalan keluar rumah, kau merasa sangat segar. Hanya saja penglihatanmu agak berbayang. Sepertinya karena tiba-tiba mendapatkan kekuatan besar. Tubuhmu belum sempat beradaptasi. Bibi Wang, mau ke ladang ya? Aku ini paman keduamu. Lalu yang di depan itu siapa? Di depan itu paman Niumu. Kau menggelengkan kepala. Pusing dan mata berkunang-kunang itu wajar. Meskipun semua gejalanya terasa aneh. Gumpalan energi di dalam dan Tian tidak mungkin salah. 3 tahun pun berlalu. Sepertinya ada yang salah di sini. Seharusnya dewa yang menulis teknik ini salah menuliskan aksaranya. Halaman pertama sudah berubah total. Kau terus merevisi teknik sudah kau tambahkan standar aksarahan. Selesai latihan, kau pergi membantu membajak sawah di rumah Bibi Sun. Tepat setelah kau pergi, 2 orang bermasker menyelinap masuk ke rumahmu. Tanpa menyadari hal itu, kau sedang asyik membajak ladang. Mau bagaimana lagi? Satu-satunya sapi di desa mati terpukul olehmu tahun lalu. Sekarang, kaulah, sapi, di desa ini, Xiao Yuan. Mau istirahat sebentar? Jangan bercanda. Aku sudah di tahap 7 pemurnian Qi. Masa seorang kultivator perlu istirahat saat membajak ladang? Melihat itu, Bibi Sun tidak berkata apa-apa lagi. Setelah membajak setengah hektar, kau berjongkok di pinggir pematang sambil minum air. Entah sudah di tingkat mana teman-teman yang lain. Aku yang tidak punya akar spiritual saja sudah tingkat 7. Mereka pasti sudah mencapai tahap pembentukan inti, Jindan. Atau mungkin Naschen Sol, Yuan Ying. Tidak mungkin sudah tahap transformasi, Huashen, kan? Xiao Yuan, ada seorang guru sarjana datang ke desa. Kepala desa memintaku memanggilmu untuk menyambutnya. Siap, aku datang. Selesai bicara, kau bergegas kembali ke desa. Zaman sekarang, seorang guru sangatlah langka. Kudengar dari kepala desa kau sangat rajin belajar. Hanya saja kesulitan karena tidak ada guru yang membimbing. Kebetulan aku lewat sini. Aku bisa memberimu sedikit petunjuk. Mendengar itu, kau sangat gembira. Kau langsung menuliskan beberapa kata di tanah. Guru, bagaimana cara membaca kata-kata ini? Kelima kata ini dibaca, teknik pemurnian Qi Xuantian. Begitu kata-kata itu terucap, kau langsung terpaku. 5 kata? Bukannya ini 7 kata? Bukankah ini, jurus penghancur gelas tanpa batas? Dalam perjalanan pulang, pikiranmu linglung. 3 tahun, aku salah latihan selama 3 tahun. Metode menyerap energi alam langit dan bumi. Malah aku latih menjadi teknik penguatan tubuh internal secara paksa. Dia berniat mengambil bukunya dan bertanya lagi pada guru Bai Tao. Pada saat yang sama, di desa Sijia yang bertetangga dengan desa Sangba, Silong dan Sihu, melihat buku kuno di tangan mereka dengan penuh semangat. Ketemu, kata ini dibaca, Suan. Teknik pernapasan gerbang Suan. Cepat periksa isinya, Kak. Kenapa ini terlihat seperti teknik urusan ranjang? Kau tahu apa? Justru ini yang membuatnya terlihat luar biasa. Setelah memeriksa sebentar, mereka mulai berlatih mengikuti gambar pose di buku tersebut. Di sisi lain, saat kau sampai di rumah, kau menyadari bahwa buku teknik yang biasanya tergeletak di meja telah raib entah kemana. Kau menggaruk kepalamu dengan keras. Kepala ini gatal sekali. Sepertinya otakku mau tumbuh lagi. Meskipun bukunya dicuri, kau tidak putus asa. Selama 3 tahun, buku itu sudah kau baca ribuan kali. 80% isinya sudah kau hafal di luar kepala. Sisa 20% lainnya sangat mudah untuk ditebak. Kau segera menulis dan menggambar di dinding tanah. Teknik asli pemberian sang dewa. Bisa disebut teknik pernapasan Xuantian versi 1.0. Yang kau latih karena salah tafsir adalah versi 2.0. Dan sekarang, hasil revisi dari ingatanmu ini, kau sebut sebagai versi 3.0. 0, pukul 3, 066 tanda hubung lebih besar dari 00, pukul 3 lewat 1, 500 orang-orang di Tanah Suci masih berlatih versi 1.0. Tapi aku sudah berlatih versi 3.0. Bagaimana mungkin mereka bisa menandingiku? Setelah selesai menulis, kau langsung menjalankan teknik tersebut. Seketika kau merasa hambatan di dalam tubuhmu melonggar. Belum ada setengah jam,
Pusaran energi di dantianmu meledak hebat. Aku berhasil terobosan. Sensasi kekuatan yang dahsyat, membuatmu merasa tak terkalahkan di dunia ini. Kau langsung melayangkan tinju ke arah pintu. Pintu kayu hancur seketika. Kuat. Terlalu kuat. Pintunya, sudahlah, tidak apa-apa. Sebagai satu-satunya harapan desa Sangba, mana mungkin aku peduli dengan pintu gubuk tanah yang bobrok ini? Tapi, kau segera menyadari sebuah masalah serius. Kenapa tahap 7ku hilang? Aku juga tidak menemukan pondasi spiritual apapun. Apa teknik ini salah tulis lagi? Setelah dipikir-pikir, kau hanya menemukan satu kemungkinan. Kabarnya kultivasi harus dibarengi dengan pil obat. Kemungkinan besar ini karena aku belum makan pil. Memikirkan hal itu, kau mengambil cangkul di halaman. Bersiap naik gunung untuk mencari harta karun alam demi membuat pil. Namun, saat kau melewati desa Sijia, kau melihat pemandangan yang mengerikan. Seluruh desa tampak tak bernyawa. Mayat-mayat bergelimpangan di mana-mana. Meskipun kau sudah hidup 2 kali, kau belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Sontak kau ketakutan dan lari terbirit-birit pulang ke rumah. Yang barusan lewat itu Hua Xiaoyuan, cepat sekali kecepatannya. Banyak kultivator tahap pembentukan pondasi, Zuji, yang bisa terbang secepat itu. Tapi yang bisa lari di tanah secepat itu. Ini benar-benar pertama kalinya kulihat. Kemudian Bai Tao mendatangi rumahmu. Terlihat kau sedang gemetaran di balik selimut. Begitu dia menyibakkan ujung selimutmu, gendang telinganya hampir pecah karena teriakanmu yang melengking. Guru, tolong, ada yang mengejar? Tidak, tidak ada. Apa kau menyinggung orang kuat? Sepertinya juga tidak. Lalu apa yang membuatmu begitu panik? Setelah menenangkan diri sedikit, kau menceritakan apa yang kau lihat di desa Sijia dengan terbata-bata. Untuk apa kau ke desa Sijia? Dewa dari Tanah Suci Feixian memberiku buku teknik kultivasi. Belakangan ini kultivasiku terasa lambat, jadi aku berniat naik gunung mencari rumput spiritual. Mendengar itu, Bai Tao menatap dinding tanahmu. Dahinya langsung berkerut hitam. Apa-apaan coretan berantakan ini? Jangankan tulisan yang semuanya salah. Melihat jalur aliran energi di diagram itu saja. Berlatih seperti ini pasti akan membuatmu menderita penyimpangan energi, Qigong Deviation. Karena kita sudah saling kenal, dan ajaran Konfusius tidak membeda-bedakan murid. Bai Tao mengeluarkan sebuah buku. Ini untukmu. Jangan lagi berlatih sembarangan. Istana panjang umur Hao Tian, ini adalah teknik Qi kebenaran, Haoran Zengqi. Konfusius. Mempelajarinya bisa menumbuhkan energi kebenaran yang luhur. Khasiatnya luar biasa. Seperti apa rupa Qi kebenaran itu? Apa maksudnya khasiat luar biasa? Qi kebenaran itu tak berwujud dan tak berwarna. Ia adalah energi murni alam semesta yang menutrisi jiwa. Melindungi dari segala kejahatan. Nanti kau akan tahu sendiri. Meskipun Bai Tao berkata demikian, di dalam hati dia tidak yakin kau akan berhasil. Sebab untuk melatih Qi kebenaran, harus memiliki hati yang lurus. Mereka yang hatinya tidak teguh tidak akan pernah bisa memulainya. Setelah memberi penjelasan, Bai Tao pun pergi. Awalnya dia ingin memintamu mengantarnya ke desa Sijia untuk memeriksa keadaan, tapi kau bersikeras tidak mau keluar rumah. Sifatmu yang penakut membuatnya merasa cukup kesal. Dengan mentalitas seperti ini, masih ingin melatih Qi kebenaran? Benar-benar mengigau di siang bolong. Setelah mengantar Bai Tao pergi, kau mulai mempelajarinya. Teknik Qi kebenaran ini intinya adalah melakukan segalanya sesuai kehendak hati. Bercocok tanam bisa menumbuhkan Qi kebenaran. Mencuci baju bisa menumbuhkan Qi kebenaran. Mengajar orang lain juga bisa menumbuhkan Qi kebenaran. Setelah memahami alur pikir teknik tersebut, kau memanggul cangkul dan mulai mencangkul tanah di halaman. Kalau untuk keluar rumah, benar-benar tidak mungkin. Hanya dalam sekejap, kau merasakan secercah energi muncul di dalam tubuh. Ada yang aneh. Guru bilang Qi kebenaran itu tak berwujud dan tak berwarna. Kenapa Qi kebenaran punyaku berwarna merah? Menarik kembali aliran energi. Kau mulai duduk tenang sambil membaca. Setengah jam kemudian, sekali lagi kau menumbuhkan gumpalan Qi kebenaran. Namun kali ini warnanya hijau. Salah. Terus berganti-ganti, di halaman berwarna emas, duduk melamun. Berwarna putih, tidur meringkuk. Berwarna biru, setelah mencoba selama beberapa hari. Sekarang kau merasa tubuhmu penuh warna-warni. Kecuali warna bening yang dicari. Anjir, tekniknya pasti salah. Kabarnya ilmu dewa tidak diberikan secara sembarangan. Teknik pemberian Tuan Bai pasti versi yang sudah disederhanakan. Setelah memahami inti masalahnya, kau mulai mengutak-atik Qi kebenaran versi 2.0. Seperti yang diketahui umum. Selama ada daftar isinya, mengisi isinya akan jauh lebih mudah. Dan sekarang, teknik di tanganmu ini hanyalah daftar isi. Menjadikannya dasar untuk memulihkan seluruh teknik tidaklah sulit. Hanya butuh 1 hari 1 malam untuk hampir selesai. Selama proses itu, kau juga menyerap referensi dari teknik pernapasan Suantian Tanah Suci Feixian. Bisa dibilang kau sudah membuatnya sempurna. Beberapa hari kemudian kau sedang berlatih pedang di halaman. Saat itu Bai Tao kebetulan lewat. Nah, kejadian di desa Sijia sudah lama berlalu. Kau masih tidak berani keluar rumah? Tuan Bai, Anda tidak tahu. Beberapa hari ini aku selalu mimpi buruk. Penduduk desa itu mati dengan sangat tragis. Xiao Yuan, seorang sarjana harus memupuk Qi kebenaran. Harus bertindak tenang, lurus, tidak takut pada iblis. Dan tidak tunduk pada kekuasaan. Nasihat guru benar sekali. Kalau begitu, ikutlah denganku jalan-jalan keluar. Tidak mau, kita jalan-jalan di dalam desa saja. Tidak keluar desa, tidak mau. Akhirnya setelah dibujuk berkali-kali, kau tetap bersikeras tidak mau melangkah keluar dari gerbang halaman. Bai Tao hanya bisa mengibaskan lengan bajunya dan pergi. Puluhan tahun mengajar. Belum pernah kulihat orang yang sekeras kepala ini. Memberikan teknik Qi kebenaran padanya benar-benar pemborosan. Sudahlah. Setelah berpikir sejenak, Bai Tao kembali lagi ke mulut desa. Melihat ke arah rumah Bibi Zhao dengan penuh harap.
Tiba-tiba dia menoleh ke arah luar desa. Terlihat seseorang mengenakan baju zirah perak, sedang berjalan perlahan menuju desa Sangba. Berita ini akhirnya bocor juga. Sebuah desa kecil yang menghasilkan 15 talenta tiada taraf. Wajar saja jika menjadi incaran. Jika bukan karena penjagaan ketat dari tanah suci Feixian, tempat kecil ini pasti sudah lama kehilangan kedamaiannya. Setelah mengamati sejenak, jenderal berbaju putih sudah sampai di depan. Hei, kemana arah rumah Hua Xiao Yuan? Bei Tao menunjuk arahnya tanpa memedulikan lebih lanjut. Tanpa menyadari apapun, kau sedang asyik memanen berbagai macam energi ki kebenaran. Hingga akhirnya Chu Tiangkuo mendobrak pintu depan. Kau yang bernama Hua Xiao Yuan? Ini adalah teknik Dewa Perang 100 pertempuran. Aku, Sang Jenderal, memberimu waktu 3 hari. Jika bisa memulainya, kau boleh masuk ke pasukan Dewa Perangku. Jika dalam 3 hari tidak bisa memulainya, dia tidak memberimu kesempatan bicara sedikit pun. Begitu kau sadar, sosoknya sudah menghilang dari pandanganmu. Anjir, maksa banget jual belinya. Kau tidak menyangka desa kecil ini akan diincar secepat ini. Ternyata guru yang mengawasi rumah Bibi Zhao itu, pasti bukan orang sembarangan. Kekuatan, aku butuh kekuatan yang lebih besar. Begitu mudah memberikan teknik padaku. Pasti ada jebakan di dalamnya. Pasti setelah aku mahir, dia akan menyedot kultivasiku. Sangat licik niatnya. Untunglah aku ahli dalam mengubah teknik kultivasi. Namun, 2 hari pun berlalu. Entah karena terlalu tegang, kau masih belum bisa memulainya. Melihat batas waktu pemeriksaan sudah dekat, hatimu semakin terdesak. Kabur saja apa? Tapi bagaimana dengan penduduk desa? Mereka punya jasa besar menyelamatkan nyawaku. Kalau aku kabur, bagaimana kalau mereka melampiaskan kemarahannya pada warga? Sudahlah, lebih baik menyerang duluan. Setelah membulatkan tekad, kau mengambil satu-satunya kapak pemotong kayu di rumah, dan berjalan keluar desa di bawah sinar rembulan. Seolah merasakan niat membunuhmu. Bei Tao meletakkan buku di tangannya. Meskipun tidak bisa terbang, kecepatanmu tidaklah lambat. Ternyata sebelumnya aku salah menilaimu. Masih punya sedikit keberanian juga. Hanya saja, kepergian kali ini sepertinya sulit untuk kembali. Tak disangka, Chu Tiangkuo juga menyadari niat membunuhmu. Menarik juga. Tadinya aku hanya ingin memaksanya sedikit. Tak disangka malah memaksanya berbuat nekat. Chu Tiangkuo baru saja membuka tenda, dan melihatmu sedang menuangkan racun arsenik ke dalam kuali masakan tentara. Bocah ini, ternyata berani main licik, tanpa menyadari kehadirannya. Kau sedang mengaduk racun di dalam kuali. Setelah selesai, kau menjilat ujung jarimu. Bagus, tidak berwarna dan tidak berasa. Dengan begini, meskipun aku mati, mereka tidak akan hidup tenang. Setelah melakukan itu, kau memegang kapak kayu dan menyelinap ke arah tenda jenderal. Tepat saat kau bersiap mengayunkan kapak sekuat tenaga, sebuah tombak panjang tiba-tiba menusuk keluar dari dalam tenda. Kau segera menangkis dengan kapak kayumu. Meskipun berhasil menghindari tusukan itu, kapak kayumu patah jadi 2 bagian. Tanpa ragu kau melepaskan senjata dan menyerang dengan tangan kosong. Langsung mengincar tenggorokan Chu Tiangkuo. Namun, Chu Tiangkuo semakin bertarung semakin terkejut. Sebagai kultivator tahap pembentukan pondasi yang ahli bertempur, dia malah ditekan oleh seorang bocah tahap pemurnian Qi. Tunggu dulu. Xiao Yuan, mungkin ada kesalahpahaman di antara kita. Tidak ada salah paham. Hari ini aku datang untuk membunuhmu. Chu Tiangkuo datang ke sini hanya ingin mencari bakat tersembunyi. Memberi ancaman juga hanya untuk memacumu. Tak disangka sekarang malah menjadi pertarungan hidup dan mati. Jika terus dilanjutkan, bisa-bisa dia yang tewas di sini. Terpaksa, Chu Tiangkuo hanya bisa terbang menjauh ke bawah gunung. Bisa terbang di udara, dia benar-benar di tahap pembentukan pondasi. Tampaknya kekuatannya tidak main-main. Karena sudah terlanjur menyinggungnya, aku tidak boleh melepaskan harimau kembali ke hutan. Kau segera berlari kencang mengejar Chu Tiangkuo. Saling kejar-mengejar. Segera kalian sudah keluar dari perbatasan naga langit. Sial, orang ini nempel terus kayak lintah. Chu Tiangkuo tidak berani berhenti barang sejenak. Terbang sekuat tenaga menuju wilayah Sunan. Begitu mendarat di gerbang kota, dia langsung dihadang prajurit penjaga. Siapa di sana? Apakah gubernur kalian ada? Chu Tiangkuo berkata sambil menunjukkan lencana pasukan Dewa Perang. Tuan gubernur sedang ada di dalam kota. Kami tidak tahu Marsekal Agung datang berkunjung. Bawahan ini akan segera lapor. Ada orang gila di belakang. Kalian bantu aku hadang dia. 10.000 perak, siapapun yang bisa menahannya. Selesai bicara. Dia kembali melesat bak pelangi terbang ke arah utara. Belum sempat prajurit penjaga bereaksi. Kau sudah sampai di gerbang kota. Apakah kalian melihat seseorang terbang lewat sini? Mendengar itu, para prajurit penjaga serempak menunjuk ke arah utara. Jangan bercanda. Gaji sebulan cuma segitu, buat apa mempertaruhkan nyawa? Orang yang berani mengejar Marsekal Agung, mana sanggup mereka hadang? Saling kejar terus berlanjut, hingga segera keluar dari wilayah Sunan. Chu Tiangkuo mengandalkan tekadnya untuk terbang sejauh puluhan ribu mil. Hingga akhirnya sampai di ibu kota, kota Wangtian. Saat kau mengejar sampai keluar kota, kau tidak berani gegabah. Terlalu ceroboh. Aku malah menyerbu ke markas musuh. Ini sih cari mati. Tepat saat itu, puluhan prajurit berbaju zirah perak menyerbu keluar gerbang kota, didampingi seorang pria tua yang terlihat bijaksana. Wah, dia tidak sportif, malah panggil bantuan. Lihat bocah itu. Melihat itu, kau langsung lari terbirit-birit. Tua bangka sialan, aku punya orang tua dan tanggungan anak kecil. Dosa besarmu kalau aku sampai mati di sini. Nak, maki saja sesukamu. Semakin kau maki, aku semakin bersemangat. Aku hitung sampai 3, kalau kau masih lari. Jangan salahkan aku kalau yang tua menindas yang muda. Gawat, di depan itu lembah hantu. Melihat mereka berhenti, kau tetap tidak berani santai. Terus berlari sampai puluhan mil sebelum akhirnya berhenti.
Kali ini aku harus sembunyi sampai tak terkalahkan baru keluar lagi. Kau memutuskan untuk mencari tempat persembunyian. Tapi di depan mata hanya ada beberapa makam tua. Lupakan rasa takut. Kau memilih satu makam yang paling tidak mencolok. Namun tulisan riwayat hidup di nisannya menarik perhatianmu. Maaf ya, saudara. Meski nasibmu malang, aku benar-benar tidak punya tempat sembunyi lain. Jangan marah ya. Selesai bicara, kau menggali tanah makam itu. Membuka peti matinya. Lalu memindahkan tulang belulang di dalamnya ke bawah pohon terdekat. Setelah berbaring di peti, kau menggunakan energi spiritual untuk merapikan kembali gundukan tanahnya. Baru sekarang kau merasa sedikit aman. Tapi begitu berbaring, rasa lelah luar biasa menyerang. Tak lama kemudian kau tertidur lelap. Namun yang tidak kau ketahui adalah, saat ini muncul dua orang berpakaian hitam, yang juga sedang mendekati pemakaman tersebut. Xiao Yuan, kau ditipu ya? Paman guru, tempat ini terasa aneh. Lembah hantu bukan cuma isapan jempol. Kalau bukan karena aku tidak sengaja mendapatkan buku teknik, untuk menutupi hawa keberadaan, aku tidak akan sudi masuk ke tempat ini. Di depan ada beberapa makam tua. Mari kita sembunyi di sana dari angin mengerikan ini. Paman, bukankah ini agak sial? Malam akan segera tiba. Kita cari makam untuk sembunyi di dalamnya. Demi menghindari parade 100 hantu malam ini. Selesai bicara, mereka masing-masing menggali satu makam. Murong Yue masih agak sopan. Sebelum berbaring di peti, dia merapikan tulang belulangnya dan menaruhnya di samping. Tapi Tang Kewei bahkan tidak melihat sama sekali. Dia langsung menyelinap masuk ke petimu. Paman, aku agak takut. Takut apa? Mereka cuma para senior yang sudah lama meninggal. Mana mungkin mereka bangun dan mengerjaimu? Cepat istirahat. Besok kita harus mencari jejak bunga darah Yuluo. Seluruh pemakaman kembali hening. Tanpa menyadari apapun, kau mengira sedang bermimpi buruk. Aduh, kau menindih rambutku. Anjir, ada hantu. Dari mana datangnya kultivator tahap 7? Yang penakut begini, hei, bangunlah. Sudahlah, menindas anak tahap pemurnian Ki cuma bikin malu saja kalau ketahuan orang. Hingga fajar menyingsing. Barulah Tang Kewei keluar dari peti mati. Namun begitu dia melihat rupa wajahmu, gigi belakangnya hampir pecah karena geram. Terlihat kau berpakaian compang camping. Hanya memakai satu sandal jerami. Benar-benar mirip seorang pengemis. Dia tidak percaya. Dirinya harus berbagi tempat tidur dengan seorang pengemis. Saat itu Murong Yue juga keluar dari makamnya. Melihat itu, Tang Kewei dengan gusar mengibaskan tangan menutup-tutup peti matimu. Menutupnya rapat kembali. Bahkan menaruh batu besar di atasnya untuk menindihnya. Lalu dia menempelkan jimat mantra pemberat di batu itu. Amitabha. Paman, sejak kapan kau jadi penganut Buddha? Kau tahu apa? Aku ini sedang mendoakan arwah yang mati penasaran di sini. Lama setelah mereka pergi, kau baru terbangun kembali. Memang tidak boleh tidur di pemakaman. Semalam aku sampai mimpi buruk. Tapi saat kau mencoba mendorong tutup peti, ternyata tidak bisa digerakkan. Tidak mungkin. Masa kekuatan tahap 7ku supaya ini? Kau mencoba lagi dengan kekuatan lebih besar. Tapi tetap tidak ada reaksi. Namun di luar dugaanmu. 3 hari kemudian, Tang Kewei kembali bukan untuk menyelamatkanmu. Malah dengan sedih membuatkan nisan baru untukmu. Terdengar dia menangis. Sambil mengukir tulisan, makam pengemis kecil. Suami dari Tang Kewei, Sekte Xiao Yao. Hei, siapa yang menangis di luar? Berhenti menangis dulu. Bantu aku geser batu ini. Kau dengar tidak? Hei, kau berteriak, tapi dia tetap menangis. Orang di luar sangat sedih. Tapi orang di dalam jauh lebih sedih. Seiring suara tangisan menjauh, harapanmu pun pupus. Satu-satunya jalan hidup sekarang adalah menembus tahap pembentukan pondasi. Tapi di lembah hantu ini tidak ada energi spiritual. Hanya ada energi hantu yang tak ada habisnya. Tiba-tiba terlintas sebuah ide brilian. Apa keahlian utamaku? Tentu saja memodifikasi teknik kultivasi. Kenapa aku tidak mengubah metode menyerap energi spiritual menjadi menyerap energi hantu? Tidak, menyerap energi hantu juga bermasalah. Kalau nanti aku keluar dari tempat berhantu ini, aku tidak bisa latihan lagi. Lebih baik sekalian saja aku ubah jadi menyerap udara. Bisa dibilang cakupan ilmunya sangat luas. Bahkan seorang kaisar pun akan pusing melihatnya. Kau menghirup udara dalam-dalam, dan merasakan kekuatanmu meningkat pesat. Haha, siapa bilang aku tidak punya akar spiritual? Akarku namanya akar spiritual udara. Setelah berhasil terobosan, kau pun merangkak keluar dari liang kubur. Tapi nisan di atas makam itu membuatmu melongo. Hei, kau yang pengemis, seluruh keluargamu yang pengemis. Ternyata semalam itu bukan mimpi buruk, tapi ada orang yang menyelinap ke balik selimutku. Dan setelahnya malah mau membungkamku. Untung bakatku tiada banding. Tepat saat kau akan pergi, terdengar bisikan suara wanita di telingamu. Siapa yang main hantu-hantuan di sini? Cepat keluar. Tuan, tinggallah untuk menemani hamba. Di sini sangat gelap. Namun detik berikutnya, roh jahat itu tiba-tiba merasa sesak napas. Dan langsung terhisap masuk ke dalam parumu. Anjir, udara barusan PM2.5-nya lewat batas. Hampir saja aku tersedak. Melihat tidak ada respons lagi, kau langsung meninggalkan lembah hantu. Namun begitu sampai di kota Qiuxian, kau dibuat terkejut luar biasa. Karena di sini tahap Naschen Sol, Yuan Ying, ada di mana-mana. Tahap Jindan bertebaran di jalan, sedangkan tahap pembentukan pondasi hanyalah kasta terendah di dunia ini. Kultivator di jalanan menatapmu sambil menggelengkan kepala prihatin, menjadikanmu contoh buruk bagi generasi muda. Kau baru mau protes, tiba-tiba terdengar suara denting di tanganmu. Kau menatap kosong ke arah mangkuk di tanganmu, lalu menatap wanita kaya yang baru saja melempar koin. Sejak kapan aku pegang mangkuk?
kalian benar-benar menganggapku pengemis ya? Sial, aku ini tidak punya harga diri apa. Setelah menggerutu, kau memasukkan koin itu ke saku dengan kesal. Tepat saat itu, kau mendengar kabar bahwa Sekte Xiao Yao sedang mencari murid. Kau langsung memutuskan untuk mendaftar. Saat sampai di alun-alun tes Sekte Xiao Yao, tempat itu sudah dipenuhi lautan manusia. Kau berdesakan menembus kerumunan, dan dengan penuh semangat meletakkan tangan di atas batu tes. Namun setelah menunggu lama, alat pendeteksi akar spiritual itu tidak bereaksi sama sekali. Bahkan murid yang bertugas sampai melongo. Selama bertahun-tahun, ini pertama kalinya dia melihat orang yang sama sekali tidak punya akar spiritual. Aku tidak terima. Aku ini di tahap pembentukan pondasi, mana mungkin tidak punya akar spiritual. Pasti alat kalian yang salah. Kau memeluk batu tes itu rat-rat, tidak mau melepaskannya sama sekali. Kejadian ini menarik perhatian Tang Kewei. Dia datang ke upacara penerimaan murid ini hanya sebagai formalitas. Tapi pria di depannya ini, memberinya perasaan yang sangat familiar. Pria ini sepertinya pernah kucintai. Maksudnya, pernah kulihat, tapi di mana ya? Dia tidak bisa langsung mengingatnya. Yuer, panggil bocah itu ke sini. Saat kau dibawa ke hadapan Tang Kewei, wajahmu penuh dengan kejengkelan. Kenapa? Sepertinya kau tidak puas denganku. Bicara apa Anda, peri? Aku ini cuma pembajak ladang. Sering melihat wanita cantik seperti Anda bisa bikin bintitan. Awalnya Tang Kewei tidak berniat mengambil murid, tapi melihat sikapmu yang masa bodoh itu, hasrat kompetitifnya langsung terpancing. Dia memutuskan untuk mengambilmu sebagai murid demi mengerjaimu. Aku adalah pemimpin puncak 100 bunga, Tang Kewei. Apakah kau bersedia menjadi muridku? Kalau jadi muridmu, dapat uang jajan tidak? Dapat 10 batu spiritual kelas rendah per bulan. Guru di atas, terimalah sembah bakti muridmu ini. Begitu kau bicara, wajah Tang Kewei langsung menghitam. Tak disangka reputasi besarnya ternyata kalah saing dengan 10 keping. Batu spiritual, menyadari ketidaksenangan Tang Kewei. Kau mengira tawaranmu terlalu tinggi. Lalu buru-buru menambahkan, guru, muridmu ini jago urusan rumah tangga maupun dapur. Membajak sawah, menanam sayur, menggembala sapi, semuanya ahli. 10 batu spiritual per bulan dijamin tidak rugi. Belum sempat kau selesai bicara, Tang Kewei sudah pergi meninggalkanmu bersama Murong Yue. Tanpa menyadari ditinggalkan, kau sedang asyik menghitung berapa batu spiritual yang bisa kau kumpulkan setahun. Begitu sadar, gurumu sudah hilang dari pandangan. Anjir, aku ditinggalkan. Bahkan tidak ada yang memberitahu di mana puncak 100 bunga itu. Mencarinya selama setengah bulan, kau tetap tidak menemukan gerbang sektenya. Terpaksa, kau kembali lagi ke kota Kyuxian. Kakak-kakak yang baik hati. Bibi-bibi yang dermawan. Aku ini murid tertua pemimpin puncak 100 bunga, Tang Kewei. Tolong beri sedekah untuk makan. Hanya dalam waktu singkat, kabar ini menyebar ke seluruh kota Kyuxian. Tepat saat kau hampir mati kelaparan, kau akhirnya mendapatkan pekerjaan dengan gaji lumayan. Tapi penuh tantangan. Ayo mampir, Kak. Wah, anak baru ya. Dik, kakak ini cuma jual jasa hiburan. Bang, siapa sih yang awalnya tidak bilang begitu? Kau baru mau membantah. Tapi wanita itu mengeluarkan sekantung batu spiritual. Aduh, kakak baik, mata Anda sungguh jeli melihat orang. Keahlian kerjamu langsung meningkat drastis. Cuma menemani minum kan? Kau sudah biasa, setelah proses yang cukup panjang. Barulah kau mengantar tamu wanita itu pergi saat senja. Xiao Yuan, firasatku soal orang jarang salah. Kau punya potensi jadi primadona pria. Aku akan membuatmu menjadi model pria abadi nomor 1 di wilayah Sekte Xiao Yao. Khusus untuk melayani klien kelas atas. Kak Li, teman-teman masa kecilku, sahabat karibku, nanti mungkin semuanya akan jadi kaisar agung. Apa perbuatanku ini bakal merusak reputasi mereka? Li Qingqiu merenung sejenak. Itu memang masalah. Tapi bocah bodoh ini mimpi apa sampai bilang temannya bakal jadi kaisar? Bunga mimpi yang konyol sekali. Xiao Yuan, menurutku kau sama sekali tidak perlu khawatir. Cari uang itu bukan hal yang memalukan. Kak Li benar sekali. Tapi aku ada satu pertanyaan lagi. Kalau pekerjaanku ini ketahuan guruku, kira-kira bakal ada masalah tidak? Siapa gurumu? Katanya sih dia pemimpin puncak 100 bunga, Tang Kewei. Sudah, jangan pikirkan yang aneh-aneh. Pokoknya besok kau mulai belajar musik, catur, sastra, dan lukis. Kita ambil rute kelas atas. Tapi tepat saat itu, seorang pelayan bergegas masuk ke halaman belakang. Kak Li, gawat, ada tamu kasar, penjaga gerbang kita dipukuli. Latar belakangnya sangat kuat, Xiao Yuan. Inilah waktunya menguji kemampuanmu. Kak Li, serahkan padaku. Tenang saja. Setelah berkata demikian, kau melangkah mantap ke depan. Namun baru saja masuk ke ruangan tamu, wajahmu langsung berubah pucat pasi. Xiao Tu, kakak Niu keduaku. Kenapa kau ada di sini? Pertama kali ke rumah bordil, malah kepergok teman masa kecil sendiri. Lebih parahnya lagi, temanmu itu adalah pelayan di sini. Bagus ya, Xiao Tu. Baru 3 tahun keluar rumah sudah pintar main ke sini. Kalau paman keduamu sampai tahu, pasti kakimu dipatahkan. Kakak Niu, dengarkan penjelasanku dulu. Keadaannya tidak seperti yang kau bayangkan. Aku tidak mau dengar, tidak mau dengar. Pokoknya kejadian ini akan kulaporkan pada paman kedua. Mau menangis juga tidak ada gunanya. Dasar wanita jahat, kakak Niu. Aku ini mewakili Tanah Suci Feixian. Datang untuk pertukaran ilmu dengan Sekte Xiao Yao. Ini termasuk urusan penyambutan resmi. Tapi begitu Wang Tuxian selesai bicara, dia langsung menyadari ada yang salah. Kakak Niu, kenapa kau yang malah ada di sini? Lagi pula, kenapa pakaianmu menor sekali begini? Mendengar itu, ekspresimu mendadak kaku. Kau hampir lupa tujuanmu naik ke lantai 2. Halo pelanggan. Liu Yun dari Pavilion Wangi datang untuk melayani Anda. Mendengar itu, wajah Wang Tuxian langsung penuh garis-garis hitam. 4 orang lainnya di dalam ruangan saling pandang.
Adik seperguruan. Siapa kira-kira kakak senior Zhu ini? Dia adalah kakak kandungku yang tidak berguna. Kami dibesarkan dengan ASI dari ibu yang sama. Maaf telah membuat Anda sekalian tertawa. Zhu Qianming mengangkat cawan birnya dengan canggung. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suasana perjamuan terus berlanjut. Tapi karena kehadiranmu, suasana di ruangan itu menjadi semakin aneh. Satu persatu para talenta muda itu berpamitan. Setelah semua orang pergi, Wang Tuxian akhirnya meledak. Kakak Niu, coba jelaskan, sebenarnya apa yang terjadi? Aku cuma sedang perjalanan jauh. Lalu nyasar dan tidak tahu jalan pulang. Tidak sengaja aku sampai ke sini. Mau cari ongkos buat pulang. Tidak sengaja. Apa kau tahu seberapa jauh tempat ini dari Gunung Ma'an? Seorang kultivator saja butuh 10-15 hari kalau terbang. Dan kau bilang kau jalan kaki sampai sini? Kau mengangguk-angguk mantap. Kakak Niu, ini ada 50 batu spiritual. Cukup buat ongkos naik kapal terbang balik ke negeri selatan. Tempat asal kita itu di wilayah Sunan, negeri selatan. Kau ingat, kan? Sambil bicara, dia menuliskan alamat untukmu. Karena ada tugas yang harus diselesaikan. Wang Tuxian tidak bisa mengantarmu pulang sendiri. Tapi sebelum pergi, dia menemui Li Qingqiu. Apakah ada pesan lagi, Tuan? Wang Tuxian menahan amarah di hatinya. Pedang panjang di tangannya ditarik inci demi inci dari sarungnya. Bagaimana Hua Xiao Yuan bisa masuk ke sini? Beberapa hari lalu kulihat dia mengemis di jalanan. Aku merasa kasihan. Jadi aku niat menjadikannya pelayan toko. Siapa sangka setelah dicuci bersih, ternyata dia tampan juga. Mendengar itu, Wang Tuxian baru memasukkan kembali pedangnya. Detik berikutnya, dia mencengkeram kera baju Li Qingqiu. Nyonya pemilik rumah bordil, Hua Xiao Yuan itu kakakku. Aku adalah pewaris. Pedang pembantai dewa dari tanah suci Feixian. Biar ku beritahu kau, aku punya 15 orang saudara sesama murid seperti dia. Hari ini aku harus pergi karena urusan mendesak. Tapi kalau sampai terjadi apa-apa pada kakakku di sini, aku akan membuat seluruh kota Qiuxian ini hancur bersamanya. Selesai bicara, Wang Tuxian menoleh ke lantai 2, dan tepat beradu pandang denganmu. Melihat itu, kau langsung memberikan senyum bodoh. Xiao Tu, sering-sering mampir main ya. Mendengar itu, wajah Wang Tuxian langsung memerah padam dan dia pergi tanpa menoleh lagi. Kalau bukan karena kau masih ada di sana, dia pasti sudah meratakan rumah bordil itu hari ini. Setelah melihatnya terbang menjauh, Li Qingqiu baru bisa bernapas lega. Pewaris pedang pembantai dewa, julukan itu benar-benar mengerikan. Segera dia menoleh ke lantai 2. Terlihat kau sedang menyibak tirai. Dengan tatapan mata yang dalam. Sambil memutar perlahan cawan bir di tanganmu. Wah, elegan sekali. Pantas saja pewaris pedang itu. Langsung tak berdaya saat pertama kali melihatnya. Kebetulan, Murong Yue juga sedang lewat. Di depan pavilion wangi. Hei, pelayan gigi kelinci. Apakah kau melihat seorang pengemis kecil? Katanya si murid dari pemimpin puncak Tang. Duh, mana mungkin hamba pernah lihat murid Tuan Besar Tang. Mursyid Murong, ayo masuk main dulu. Melihat itu, Murong Yue menatap dengan pandangan jijik. Tempat macam apa ini? Benar-benar merusak moral. Dia melanjutkan perjalanannya. Di sepanjang jalan, jangankan pengemis. Orang miskin saja hampir tidak ada. Akhirnya Murong Yue sampai di depan kediaman keluarga Sui. Setelah bertanya-tanya, dia baru tahu belakangan ini kau sering berkeliaran di sana. Seorang kultivator tahap pembentukan pondasi. Malah mengandalkan sedekah dari seorang pelayan kecil. Sangat memalukan. Tepat saat itu, Yun Duo keluar membawa kotak makanan. Karena seharian belum melihatmu. Wajahnya tampak cemas sambil menoleh ke sana kemari. Melihat Murong Yue mendekat, dia memberanikan diri bertanya, Nona, apakah Anda melihat seorang pengemis kecil? Aku juga sedang mencarinya. Mendengar itu, Yun Duo langsung waspada. Dia kan tidak punya kenalan di kota Qiuxian ini. Kenapa ada yang mencarinya? Wanita ini sepertinya bukan orang baik. Kau ini penculik ya? Aku ini kakak seperguruannya. Gadis kecil, kalau kau bertemu pengemis itu lagi, suruh dia segera kembali ke puncak 100 bunga. Jangan bikin malu bibiku lagi di luar sini. Selesai bicara Murong Yue bersiap pergi. Tapi begitu berbalik, dia merasakan niat membunuh yang tersembunyi. Kediaman ini sepertinya sudah diincar. Setelah menghela napas panjang, Murong Yue langsung melangkah pergi. Esok paginya, di bawah bimbingan Li Qingqiu, kau datang ke pavilion Zhao Dingling. Dia bukan cuma kultivator Naschen Sol, tapi juga ahli dalam urusan informasi. Kak Dingling, ini hadiah untuk Anda. Gelang ini luarnya cuma dilapis emas murahan. Bukannya itu besi? Aku tidak ditipu kok. Penjualnya bilang ini memang dari besi. Apa kau kekurangan uang? Tidak kok, kemarin Xiao Tu baru memberiku 50 batu spiritual. Jadi kau cuma membelikanku gelang rongsokan begini? Melihat nada bicara Zhao Dingling mulai tidak enak. Kau waspada dan mundur 2 langkah. Tanganmu tanpa sadar menutupi kantong uang di pinggang. Li Qingqiu yang melihat situasi mulai gawat. Buru-buru menyisipkan cincin penyimpanan ke tangan Zhao Dingling. Aduh, Xiao Yuan salah bawa barang. Ini hadiah yang sebenarnya untukmu. Zhao Dingling malah mendorong cincin itu kembali dengan kesal. Kak Li, aku tidak butuh semua ini. Aku cuma ingin melihat sikapnya saja. Lihat tampangnya itu. Seolah-olah aku mau merampoknya saja. Aku ini kultivator Naschen Sol. Mana level mengincar harta bocah tahap pembentukan pondasi. Xiao Tu bilang kalau Anda mau merampok, berikan saja apa yang ada di pinggangku. Yang ada di dalam kantong saku tidak boleh dikasih. Mendengar itu, Zhao Dingling hampir meledak amarahnya. Akhirnya setelah dibujuk oleh Li Qingqiu, Zhao Dingling bersedia mengajarimu seni musik. Tapi setelah belajar setengah bulan, kau tidak hafal satupun lagu secara utuh. Hanya gaya dan pembawaanmu saat memetik kecapi, yang sudah terlatih sangat luar biasa. Namun, saat Sekte Xiao Yao memesan seluruh ruangan hari itu, kau yang cuma asal petik malah dipanggil untuk menggantikan penampilan. Saat kau sampai di ruangan,
Li Qingqiu sedang menenangkan para tamu. Peri Yue, tadi pemain kecapi kami ada masalah dan menyinggung Anda. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah menyiapkan primadona kami. Liu Yun akan melayani Anda semua. Dia adalah murid dari Peri Dingling sendiri. Padahal, kau bahkan tidak ingat satupun tangga nada musik. Tapi begitu mulai memetik, semua orang terkejut. Kau memetik senar kecapi dengan sangat cepat. Sambil satu tangan lagi asyik makan buah anggur. Meskipun Yue Linglong tidak paham musiknya, dia tetap bertepuk tangan memuji. Sebab musikmu terasa sangat penuh energi. Begitu anggur di tanganmu habis, petikan kecapimu pun berhenti seketika. Seluruh ruangan dipenuhi sorak-sorai pujian. Luar biasa murid dari Guru Dingling. Mainnya bagus sekali. Wan Wan, bagaimana menurutmu? Bagus. Tapi temponya terlalu cepat sampai aku tidak sempat mencatat nadanya. Tuan muda Liu Yun, bisa mainkan lagu yang tadi sekali lagi? Tentu saja. Selesai bicara kau kembali memetik senar. Namun kali ini Wan Wan tertegun. Sebab saat dia mencoba mencatat nadanya, semuanya sudah berubah. Bukan cuma beda sedikit, tapi sama sekali tidak ada hubungannya dengan lagu pertama. Tuan, apakah ini lagu yang sama? Iya, sama. Tapi ku dengar dua kali. Kenapa keduanya sama sekali tidak mirip? Mendengar itu hatimu mencelos. Gila, Wan Wan ini hebat sekali. Bisa tahu kalau lagunya beda. Mana mungkin aku ingat apa yang ku mainkan pertama tadi? Ya pasti bedalah. Tapi kau tetap bersikap tenang. Wan Wan, kutanya padamu, apakah di dunia ini ada dua daun yang sama persis? Tidak ada. Nah itu jawabannya. Petikan pertama adalah yang tadi. Petikan sekarang tentu saja berbeda. Angin tak berwujud, awan tak tetap. Kalau ku mainkan sekali lagi, ia akan beda lagi. Itulah esensi dari jalan, Dao. Mendengar ucapanmu, semua orang seolah mendapatkan pencerahan. Seperti memahami sesuatu tapi sulit dijelaskan. Hanya bisa menggeleng takjub. Pemahaman Tuan Liu Yun sungguh sangat mendalam. Hahaha, Wan Wan terlalu memuji. Akan ku mainkan satu lagu lagi bertema, Badai, untuk para peri sekalian. Kau kembali memetik kecapi. Semua orang puas dengan jamuan malam itu. Kecuali Murong Yue yang terus mengernyitkan dahi. Dia merasa kau sangat familiar, tapi benar-benar lupa di mana pernah melihatmu. Setelah mengantar rombongan Yue Linglong pulang, semua orang di pavilion wangi menatapmu dengan penuh kekaguman. Tentu saja, siapa yang tidak mau dekat dengan orang hebat? Saat kau mau kembali ke kamar untuk istirahat, Li Qingqiu muncul dengan sikap waspada. Dia memasang jimat kedap suara di pintu. Xiao Yuan, sebenarnya aku adalah mata-mata dari kerajaan Xian Yue. Tugas utamaku adalah mengumpulkan informasi. Nama organisasi kami adalah Roh Gentayangan. Gaji tiap bulannya 80 batu spiritual. Makan dan tempat tinggal ditanggung. Kalau gugur ada uang santunan 5.000 batu spiritual. Dan ada bonus tambahan jika berhasil dalam tugas. Kak Li, berapa komisi yang kau dapat kalau berhasil merekrut orang? Hahaha, kau memang pintar. Bisa langsung menebaknya. Satu orang dapat 50 batu spiritual, kakak bagi 20 buatmu. Ini lencana identitas Roh Gentayanganmu. Kak Li, kulihat kau sudah tahu kalau aku bakal setuju. Keduanya tersenyum penuh arti. Li Qingqiu kemudian menjelaskan kode-kode rahasia pertemuan, dan baru pergi setelah hampir 1 jam. Tapi baru saja kau mau tidur, pintu kamarmu diketuk lagi. Kali ini yang datang adalah Su Mufeng. Xiao Yuan, aku dari organisasi, Lonceng Angin, kulihat bakatmu bagus. Su Mufeng memberimu sebuah lonceng emas kecil. Kau tampak ragu. Laki-laki jangan pelin-pelan. Bagaimana, mau tidak? Mengingat gaji 50 batu spiritual sebulan dan semua ditanggung. Kau pun setuju. Tapi saat dia mau menjelaskan kode rahasianya, kau menyela, Mufeng. Tunggu sebentar, biar ku ambil kertas dan pena dulu. Aku takut salah ingat. Salah ingat apa? Jangan pakai kertas dan pena. Semua ini sangat rahasia. Harus kau simpan di dalam hati. Mendengar itu, kau pun membatalkan niat mencatat. Butuh perjuangan keras bagimu untuk mengingat sekitar 70-80% isinya. Malam itu, kau hampir tidak tidur. Karena pintu kamarmu terus-menerus diketuk. Hingga dini hari, kau sudah bergabung dengan 7 atau 8 organisasi rahasia. Soal kode dan aturan mereka yang berantakan itu, satu pun tidak ada yang kau hafal. Satu-satunya yang kau hafal luar kepala cuma gajinya saja. Dihitung-hitung, kau bisa dapat lebih dari 500 batu spiritual sebulan. Namun keesokan harinya saat kau belajar musik, Zhao Dingling juga ikut merekrutmu. Xiao Yuan, aku ini agen dari organisasi pembunuh, Jaring Laba-Laba. Dan secara resmi mengajakmu untuk bergabung. Kak Dingling, pekerjaan ini sepertinya sangat menantang bagiku. Berapa gajinya? Di sini tidak ada gaji tetap, sistemnya bagi hasil. Pusat memberikan misi. Setelah selesai, pembagiannya 30% untukmu, 70% organisasi. Lalu dia memberimu sebuah lencana kayu kuning, dan mengajarimu teknik pembunuhan diam-diam. Setengah bulan berikutnya, kau sibuk setengah mati. Pagi hari meladeni kode rahasia berbagai organisasi. Siang hari tampil di aula utama Pavilion Wangi. Sore hari belajar musik di tempat Dingling. Malam hari latihan jadi pembunuh bayaran. Janji pada Xiao Tu untuk pulang ke desa. Sudah kau lupakan total. Gajimu habis cuma buat beli pedang keren dan baju tempur hitam. Malam ini, kau akhirnya mendapatkan misi pertama dari Jaring Laba-Laba. Tugasmu kali ini cuma ikut hadir saja. Ingat, jangan maju ke barisan depan. Nanti pas bertarung, kalau kaping kepalamu jatuh, jangan lupa diambil lagi. Kak Dingling, kenapa kita mengincar keluarga Sui? Bukan cuma kita yang mengincar mereka. Selain kita, ada belasan organisasi lain. Kabarnya Suiji adalah keturunan sisa dari pasukan salib Istana Bunga. Kertas jimat keabadian yang dia pegang adalah satu dari 3 warisan utama pasukan salib. Mendengar nama kertas jimat keabadian itu,
Pupil matamu mengecil. Nama itu terdengar sangat akrab. Sepertinya pernah kudengar di suatu tempat. Setelah keluar dari pavilion wangi, karena kau tidak tahu jalan, kau terpaksa bertanya pada seorang kakek di pinggir jalan. Pak, apakah Bapak tahu arah ke kediaman Sui? Nak, untuk apa kau ke sana? Aku ini pembunuh dari jaring laba-laba. Ada tugas di sana. Pembunuh bayaran yang sangat jujur. Bahkan dia tidak tega membohongimu. Susuri jalan ini sampai perempatan kedua. Belok kiri, jalan terus sekitar 400 meter. Rumah yang paling besar di sana, itulah tempatnya. Melihat ke arah yang ditunjuk kakek itu, matamu berbinar. Yunduo, pelayan kecil yang sering menolongmu dulu. Sepertinya tinggal di jalan ini juga. Manisan buahnya berapa satu tusuk? Beri aku 2 tusuk. 1 batu spiritual per tusuk. Kau merampok ya? Kalau tidak bayar, aku bakal lapor ke keluarga Sui sekarang juga. Bahwa ada pembunuh, jaring laba-laba, sedang menanyakan jalan ke rumah mereka. Terpaksa kau mengeluarkan batu spiritual. Dunia luar ini memang terlalu rumit. Tidak setulus orang-orang di desa. 2 batu spiritual ini kau anggap sebagai biaya pelajaran hidup. Tapi tak lama setelah kau pergi, Zhao Dingling muncul di samping kakek tadi. Apa ada sesuatu yang aneh? Ling kecil, seluruh tubuhnya itu aneh. Tidak ada satupun bagian yang normal. Apakah identitasnya bermasalah? Dia cuma bocah dari desa, mana ada masalah identitas. Didiklah dia dengan baik. Bakatnya mungkin buruk, tapi nyalinya besar sekali. Berani-beraninya memamerkan lencana, jaring laba-laba, di tengah jalan. Siapa lagi yang berani begitu selain dia? Tanpa tahu sedang dibicarakan. Kau sudah sampai di depan kediaman keluarga Sui. Dan kau pun langsung terpaku di tempat. Karena ternyata inilah rumah majikan Yunduo. Saat ini pintu gerbang tertutup rapat. Namun sayup-sayup terdengar suara pertempuran dari dalam. Darah segar mulai mengalir keluar dari celah pintu. Serta bayangan wajah-wajah yang ketakutan terlihat di sana. Bau amis darah yang menyengat di udara. Mengingatkanmu kembali pada tragedi di desa Sijia. Tubuhmu gemetaran hebat karena takut. Tanganmu terus menggaruk-garuk kepala. Gatal sekali. Sepertinya otakku mau tumbuh lagi. Kau baru saja berniat kabur. Tapi tiba-tiba teringat ucapan Yunduo dulu. Pengemis kecil, ini ada kue sisa yang tidak dimakan majikanku. Buatmu saja. Kau jaga pintu rumahku lagi ya. Sini, tunggu sebentar. Aku ambilkan paha ayam di dapur buatmu. Mengingat hal itu, kau pun terpaku diam di tempat. Darah terus mengalir melewati anak tangga sampai ke bawah kakimu. Dalam pantulan darah itu, kau sedang berpikir.